sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Feni Rahayu SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri 2 Sendang Mulyasari, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG Batch 3 di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor PPG 4040004 7910101 dan NIM 25869051277. Pada kesempatan hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 6 dengan tema menghormati umat beragama lain dan penganut kepercayaan. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sedia hormat. 1, 2, 3. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Masih semangat? Masih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Semoga pembelajaran kita pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, Sofia, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur atas berkat Tuhan yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Sekarang kami akan belajar dengan perlindungan dan berkat-Mu agar kami dapat belajar dengan baik. Doa ini kami lakukan dengan Roh Kudus. Amin. Oke, setelah kita berdoa, sekarang marilah kita menyanyikan lagu dengan judul Teman Mari Kita Terbuka. 1, 2, 3. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan saudara beda agama. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Buddha, Amitabha, ada Kristen, haleluya. Ada Hindu, sakti, ada Konghucu, Hongsu, semua jadi saudaraku. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ada sama. Kenapa dia tidak hadir? Kayaknya lagi sakit. Oh, lagi sakit. Yang lain hadir semua ya? Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke tema hari ini, ada yang masih ingat tema yang minggu lalu? Aku, Bu. Oke, Rai. Aku warga dunia. Oke, tepuk tangan untuk Rai. Ternyata Rai masih ingat tema yang minggu lalu tentang aku warga dunia. Lalu kalau misalnya di suatu negara ada terjadi bencana alam, apa yang kalian lakukan? Membantu orang yang Membantu orang terkena bencana alam dengan cara memberikan donasi, berdoa, lalu banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Kelas sekarang Bu Guru menampilkan 2 gambar di layar, gambar yang berbeda. Ada yang tahu bedanya di mana? Saya, Bu. Oke, Deli. Gambar A itu salib Katolik, gambar B itu salib Kristen Protestan. Tepuk salut untuk Deli. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Gambar nomor A adalah rumah ibadat umat Hindu, sedangkan B adalah rumah ibadat Konghucu. Kita beri tepuk salut untuk Sophia. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Benar sekali ya anak-anak. Di gambar pertama tadi sudah dijelaskan oleh Deli bahwa di gambar A
Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan Tersebut nanti kita adakan syukuran hitam. Nanti teman-temanmu Okto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra? Iya ya, setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. kalian di rumah. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara rekaman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-teman. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Weh, Dek Zara, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti Setelah kalian menyimak dan menonton video tadi tentang toleransi beragama, sekarang guru akan membagikan lembar kerja. Silahkan dikerjakan, nanti kalau sudah dikumpulkan ke guru ya.
tersebut adalah kita dapat meneladani sikap Yesus terhadap orang yang beragama lain. Yesus tidak melihat latar belakang ataupun agamanya apa, tetapi Yesus tetap menolong dan mau mengeluarkan roh jahat dari anak perempuan itu. Itu semua karena Ia sangat mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Tepuk tangan untuk IPA. Baik sekali. Jawabannya sungguh luar biasa ya anak-anak. Semua sudah dijawab sama teman-temannya. Jadi dari kisah tadi seorang perempuan yang berasal dari Sirofenisia yang percaya, kita dapat mempelajari bahwa Yesus tidak membeda-bedakan antara umat manusia, baik dia agama apa, keluarganya siapa, kemudian sukunya apa, atau kepercayaannya apa. Tetapi karena kebesaran iman seseorang, Yesus berbelas kasihan, menolong dan menyembuhkan seorang anak perempuan yang kerasukan roh jahat. Oke, sekarang kita masuk dalam diskusi kelompok. Semua sudah duduk dalam kelompoknya? Sudah. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan dan diskusikanlah bersama kelompoknya dengan menghargai pendapat teman-temannya dan bersama-sama berdiskusi untuk menemukan jawaban. Kalau sudah selesai, nanti ada kesempatan untuk mempresentasikan di depan bersama kelompoknya. Ini ada 3 pertanyaan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya dan kalau sudah selesai, presentasikan di depan. Guru berikan waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai semua? Sudah siap presentasi? Sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 maju di depan, presentasikan hasilnya. Baik, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ivan, Derli, Arta akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, apa masalah yang kamu temui dari beberapa perbedaan agama di sekolah? Kadang ada teman yang mengejek agama lain. Ada yang tidak mau berteman karena berbeda agama. Waktu ibadah tidak selalu sama, jadi kadang ada yang sering ibadah di sekolah. Contoh, teman mengejek teman lain yang memakai jilbab atau membawa kitab suci. Nomor 2, apa saja masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang beragama dewasa ini? Ada yang tidak dihargai karena agamanya berbeda. Ada orang yang marah kalau agamanya dihina. Kadang agama dipakai untuk menjelekkan orang lain. Sikap toleransi apa saja yang dapat kalian lakukan di sekolah? Menghormati teman yang
itulah prestasi yang kami sampaikan tadi. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Setelah kalian sudah berdiskusi, menjawab pertanyaan, sekarang tinggallah saatnya kita untuk menyimpulkan bersama hasil belajar kita hari ini. Jadi dalam pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, Indonesia merupakan sebuah negara yang beragama. Keberagaman suku, budaya, agama menjadi hal yang biasa dalam masyarakat Indonesia. Ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Ada agama apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hidup di tengah keberagaman membutuhkan sikap saling menerima dan menghargai satu sama lain. Itulah semangat toleransi yang harus kalian terapkan atau lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat. Khususnya dalam hidup beragama, perlu adanya sikap perhatian, saling menerima dengan tulus dalam perbedaan yang ada. Sama seperti di film tadi, itulah sikap toleransi yang diterapkan Okto dan siapa lagi namanya satu lagi? Doni dan Gita. Meskipun dia tidak beragama Islam, tetapi dia bertoleransi. Mau menghadiri acaranya siapa? Indra. Dia yang beragama Islam. Kita dapat belajar juga dari sikap Yesus yang menerima dan menghargai orang yang beragama lain. Yesus membantu orang-orang dari agama lain dengan penuh kasih karena Yesus melihat iman dari orang-orang yang beragama lain. Jadi nanti kalau sampai di rumah kita melakukan sikap toleransi kepada keluarga, sekitar kita, ataupun di luar di tempat umum. Lebih lagi kalau di sekolah. Oke, sekarang kita masuk di tugas atau PR. Silakan tulis PR-nya di rumah, kerjakan minggu depan. Sudah selesai menulis tugasnya? Sudah. Oke, sekarang kita berdiri, kita menyanyikan lagu hari ini Kurasa Bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan
belajar tadi. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang. Berkatilah kami di jalan, semoga kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Inilah doa yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Sedia pulang. 1, 2, 3. Thank you.